Kami dari kelompok 5, nama saya Willy Johan, dan kita akan mempresentasikan mengenai behaviorism. Jadi aliran ini adalah sebuah aliran psikologi yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Jadi aliran ini didirikan oleh John T. Watson yang merupakan reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif, dan juga psikoanalisa yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Bisa dilihat di sini gambar dari John B. Watson sebagai pendiri dari aliran ini. Jadi beliau itu memiliki histori yang luar biasa. Jadi beliau adalah orang pertama yang mengklaim bahwa perilaku manusia terdiri dari spesifik stimuli yang menghasilkan respon yang tertentu. Jadi beliau pada tahun 1919 merupakan presiden dari APA, yaitu American Psychological Association, dan tahun 1925 beliau menerbitkan behaviorism. Pada tahun 1928 beliau menerbitkan Psychological Care of Infant and Child, dan pada tahun 1957 beliau menerima APA Award untuk kontribusi beliau di bidang psikologi. Jadi prinsip-prinsip dasar behaviorism adalah yang pertama, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains yang harus dihindari. Yang ketiga, overt observable behavior atau perilaku atau tindakan yang dapat dilihat secara langsung adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi. Berikut adalah perkembangan dari behaviorism. Pandangan Watson dikembangkan dengan perluas ruang lingkup studi behaviorism, dan akhirnya pandangan behaviorism juga mengikut sertakan faktor-faktor internal, meski tetap berfokus pada overt behavior atau behavior yang bisa diobservasi. Aliran ini menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Banyak ahli, antara lain Budlin dan Leahy, membagi behaviorism ke dalam dua periode, yaitu behaviorism awal dan yang kemudian. Pandangan John B. Watson sebagai pendiri adalah sebagai berikut. Jadi jika psikologi dianggap sebagai suatu ilmu, maka datanya harus dapat diamati dan diukur. Kemudian, hanya dengan pelajari apa yang dilakukan manusia atau perilaku mereka, dapat dimungkinkan bahwa psikologi menjadi ilmu yang objektif. Pikiran bukanlah subjek dalam psikologi, pelakulah yang merupakan subjek yang mana perilaku mereka dapat diamati baik pada aktivitas manusia dan hewan. Terdapat 3 prinsip dalam aliran behaviorism, yaitu yang pertama menekankan respons terkondisi sebagai elemen. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respons dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua, perilaku dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman, baik masa lalu dan baru terjadi, dan meliputi juga materi fisik dan sosial. Lingkungan akan memberikan contoh dan individu akan belajar dengan semua itu. Kemudian juga mereka memperhatikan pada perilaku hewan. Kenapa? Karena manusia dan hewan sama saja,
yaitu jadi mempelajari perilaku hewan dapat juga digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Salah satu eksperimen yang terkenal adalah dinamakan eksperimen Little Albert. Jadi partisipannya adalah seorang anak, bisa bilang bayi ya, karena berumur 9 tahun, bernama Albert B. Tapi saat ini di masa sekarang terkenalnya sebagai Albert. Jadi waktu Albert ini berusia 9 tahun, Watson dan partnernya Rainer mengekspos anak tersebut terhadap beberapa stimuli, termasuk tikus putih, kelinci, kemudian monyet, kemudian topeng, dan newspaper atau koran yang terbakar, dan memperhatikan reaksi dari anak tersebut. Anak tersebut mula-mula tidak menunjukkan adanya ketakutan untuk objek apapun yang diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Kemudian ketika selanjutnya, ketika Albert diekspos pada tikus ini, Watson membuat bunyi-bunyian yang keras dengan memukulkan palu kepada pipa besi. Secara alamiah, maka anak tersebut mulai menangis setelah mendengar suara kencang itu. Setelah diulang terus-menerus dengan memasangkan saat memperlihatkan tikus putih dengan suara keras tersebut, Albert mulai menduga akan adanya suara yang menakutkan ketika ia melihat tikus tersebut. Sehingga Albert akan mulai menangis ketika melihat tikus tersebut. Jadi di sini kemudian Watson dan Rainer menulis bahwa segera setelah tikus tersebut diperlihatkan, bayi tersebut mulai menangis. Dan kemudian secara langsung bayi tersebut mulai panik ya, dan mulai bereaksi. Jadi bisa dibilang dari sana terdapat adanya stimuli, dan stimuli bisa diubah, dikondisikan yang membuat perilaku yang berbeda untuk subjeknya, yaitu Little Albert. Kemudian selain Watson, penerusnya yang juga terkenal adalah B.F. Skinner yang memperkenalkan psikologi stimulus dan respons. Ini bukan cabang pengembangan dari behaviorism. Cabang ini mempelajari rangsangan yang menimbulkan respons dalam bentuk perilaku dengan mempelajari ganjaran dan hukuman yang mempertahankan adanya respons tersebut, serta mempelajari perubahan perilaku yang ditimbulkan karena adanya perubahan pola pada ganjaran dan hukuman. Jadi kalau kita mengenal adanya carrot and stick mungkin dalam teori manajemen, ini sebetulnya terkait dengan konsep ini ya. Jadi Skinner berpendapat bahwa kepribadian adalah hasil sejarah penguatan kepribadian individu. Meski pembawaan genetis turut berperan, kekuatan-kekuatan lingkungan sangat menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan ciri yang khas bagi individu yang bersangkutan. Jadi asumsi dasar menurut Skinner adalah perilaku terjadi menurut hukum. Jadi behavior can be controlled. Misalnya kalau misalnya kita bayangkan kan ada hukuman di mana orang yang mencuri masuk penjara, orang yang mengambil barang yang bukan miliknya masuk penjara, maka bisa dibilang rata-rata orang tidak akan mengambil barang milik orang lain. Ini terjadi karena hukum. Skinner menekankan bahwa perilaku dan kepribadian manusia tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme psikis seperti id atau ego. Kemudian yang ketiga, bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh pilihan individual. Kemudian
aliran ini sangat kental kaitannya dengan teori belajar. Jadi kalau kaum behavioris lebih terkenal dengan teori belajar karena menurut mereka seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Kaum behavioris sangat mengagungkan proses belajar, terutama proses belajar asosiatif atau proses belajar stimulus respons. Jadi proses di mana dua elemen yang tidak berkait, misalnya objek, penglihatan, suara, dan tindakan, menjadi terkait dengan otak kita melalui proses conditioning. Contohnya, jika setiap anak bersihkan kamar mereka dan diberi hadiah, maka anak itu akan mengasosiasikan memberikan kamar dengan hadiah dan menjadi lebih rajin. Meski untuk aliran ini sangat logis, tapi terdapat beberapa kritik terhadap behaviorism. Kritik terbesar untuk behaviorism adalah bahwa secara fundamental, aliran ini memiliki filosofi reduksionis. Aliran ini berpendapat bahwa semua perilaku dapat dibentuk dan diubah melalui proses training. Padahal seperti kita ketahui manusia adalah kompleks ya. Jadi ketika kita belum tentu stimuli yang sama akan menghasilkan rasa yang sama, tergantung dari hal-hal tertentu yang juga ada dalam diri manusia. Contohnya ada juga orang-orang yang bahkan justru malah jika ada hukuman malah menantang hukum, mungkin karena pengaruh tertentu yang yang menyebabkan adanya stimuli yang tidak berjalan menjadi respon yang diharapkan. Kemudian arahan ini tidak atau sangat sedikit mempertimbangkan pada pengaruh-pengaruh kognitif, kognitif dipengaruhi oleh genetik dan pengalaman, atau pengaruh emosional di dalam organisme, sehingga para behavioris dianggap sebagai dingin atau tidak humanis. Contohnya, ya, jika misal ternyata adanya suatu subjek distimuli sehingga harusnya rajin belajar. Ini bisa aja karena emosional, misalnya merasa dikekang. Bahkan ada anak dulu sempat ada kejadian di mana eh, ada tingkat kenaikan tingkat dari bunuh diri anak karena di Jepang karena terjadinya stres. Mereka masih dituntut dan sangat diharapkan untuk sempurna dengan menerapkan metode yang bisa dilanjutin sehingga akhirnya anak stres dan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Jadi hal inilah yang menjadi kritik bagi aliran ini. Namun tetap aliran ini adalah aliran yang bisa dibilang mengembangkan hal yang luar biasa bagi psikologi karena dengan adanya percobaan, adanya stimuli, adanya respons dan mempelajari hal tersebut, kita bisa membuat atau menstimuli uh, subjek untuk perilaku sesuai yang diharapkan dan dan kita bisa mempelajari secara lebih melihat dari apa yang terjadi. Terima kasih.